Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 5, di mana pada pembelajaran ini kita akan membahas dua materi. Materi pertama adalah menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Nah, materi ini adalah materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua adalah materi hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Seperti yang terlihat pada gambar ya. Terlihat pada layar monitor Anda, di mana materi ini adalah materi dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan. Yuk sama-sama kita bahas kedua materi tersebut. Siapkan diri kita dalam menerima ilmu yang akan kita bahas. Pada materi yang pertama, di sini subtema 3, materinya berkaitan tentang keseimbangan ekosistem. Dan materi pertamanya adalah menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa materi ini yang pertama adalah materi yang bersumber atau berasal dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.7 dan 4.7. Dalam menemukan makna kosakata, kosakata yang kita cari atau kosakata yang dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kosakata yang kita temukan di dalam teks itu bisa kita cari maknanya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagi kamu yang memiliki Kamus KBB ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu bisa mencari makna dari kosakata tersebut. Biasanya ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi untuk kamu yang tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka bisa menggunakan dengan cara googling ya, dengan cara Mbah Google, ketik aja kosakatanya, kemudian kasih clue makna kosakata yang kita sedang cari, misalkan transmigrasi katanya ya, kosakatanya transmigrasi. Kita ketik aja di Google makna kata transmigrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kita klik shop-nya. Nah, di situ nanti ada makna arti dari kata transmigrasi yang kita sedang cari. Yang kedua adalah informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Jadi kosakata-kosakata yang kita tadi telah temukan, pertama kita artikan maknanya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah kita mengartikan kosakata yang sulit kita pahami, kita mendapatkan pula nih informasi dari teks yang kita cari, yaitu dengan cara diringkas dari teks yang kita cari itu. Setelah kita temukan, diringkas menggunakan peta pikiran, di mana peta pikiran adalah penyajian secara ringkas dan efektif dengan menggunakan peta pikiran. Itu adalah peta pikiran. Yang ketiga adalah peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Nah, kreatif dan menarik itu tergantung dari si pembuat nih, karena peta pikiran itu bercabang-cabang. Boleh bisa jadi menggunakan pohon ya, pohon itu kan bercabang-cabang. Bisa jadi yang sederhana adalah tinggal dikasih cabang-cabang aja dari judulnya. Nah, itu adalah peta pikiran. Semakin kreatif orangnya, maka semakin menarik tampilan peta pikiran yang akan dia buat. Kemudian yang keempat, dalam menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran adalah membuat peta pikiran itu berguna untuk mempermudah memahami keseluruhan informasi teks. Jadi dari informasi teks yang sangat banyak, misalkan disajikan oleh si pembuat soal atau si pembuat naskah. Nah, biasanya kan teks itu banyak tuh, baik itu teks non-fiksi atau teks-teks yang lain atau bacaan yang lain. Itu banyak berparagraf-paragraf, sekian banyak paragraf. Nah, dengan membuat peta pikiran yang tadinya banyak paragrafnya, kemudian kita rubah menjadi peta pikiran. Nah, di situ nanti akan menjadi lebih sedikit, lebih simple.
dan membacanya pun jadinya lebih menarik sehingga kita dapat memahaminya lebih cepat lagi. Nah, disitulah kelebihan dari suatu peta pikiran yang dapat kita buat. Jadi berguna juga nih buat kamu yang kadang-kadang kita tidak memiliki banyak waktu atau agak malas dalam membaca, maka membuat peta pikiran adalah solusi untuk kamu dalam belajarnya. Banyak sebenarnya dalam mensikapi atau menyiasati dalam membaca suatu materi. Yang pertama adalah kalau teksnya panjang, kita buat peta pikiran. Atau bisa jadi kita menonton video yang saat ini sedang saya buat. Nah, menonton video pembelajaran yang sudah ada di dalam YouTube. Nah, ini salah satu bagaimana cara-cara untuk mensiasati untuk kita yang kadang-kadang ya tidak suka membaca dengan bacaan yang banyak. Ini adalah materi dari pertama dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang kita sedang saksikan ini adalah soal latihan ya. Dimana soal latihan ini kamu nanti kerjakan setelah selesai menonton video pembelajaran ini. Hanya 2 soalnya yang tertera ya. Hanya 2 soalnya, kamu usahakan kamu cari, kamu kerjakan dengan kemampuan kamu sendiri, maksimalkan potensi yang ada pada diri kamu. Karena semakin kamu memaksimalkan diri kamu, maka kamu akan berkembang dengan pesatnya. Di sini yang pertama adalah tuliskan makna kosakata. Nah, kosakatanya itu organisme, ekosistem, terumbu, dan biota. Nah, kamu bisa cari nih seperti yang tadi kita sudah bahas ya di materi bahasa Indonesia. Nah, kosakata ini bisa kamu cari dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, arti-artinya atau maknanya. Nah, jika kamu tidak memiliki kamus besar bahasa Indonesia, pilihannya adalah menggunakan googling atau search. Nah, kita ketik aja nih makna kata organisme pada kamus besar bahasa Indonesia. Nanti akan keluar maknanya masing-masing dari A, B, C, dan D. Sedangkan untuk nomor 2, tuliskan contoh jaring-jaring makanan yang terdapat pada ekosistem sawah. Nah, jaring-jaring makanan ini kita akan bahas setelah kita menyaksikan slide ini. Jadi, simak video pembelajaran ini hingga selesai sehingga kamu dapat menjawab soal-soal latihan berikut ini. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, ternyata rantai makanan dengan jaring-jaring makanan itu ada hubungannya, yaitu hubungannya seperti yang terlihat pada gambarnya. Kita sudah melihat nih pada gambarnya. Dan materi yang kedua ini bersumberkan kepada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.5 dan 4.5. Jaring-jaring makanan seperti hal yang kita lihat pada layar HP atau laptop kita adalah kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem. Nah, jadi kumpulan beberapa rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, contohnya apa? Kumpulan itu kan berarti lebih dari 1 atau 2 ya. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, contohnya apa nih? Nih, kita bisa ambil contohnya nih. Ada beberapa rantai makanan yang terbentuk pada ekosistem ini. Misalnya 1, tumbuhan dimakan, tumbuhan yang di sini yang saya tunjuk pada kursor yang saya gerakkan. Tumbuhan ini dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh burung hantu. Nah, ini 1 nih ya contoh ya. 1 rantai makanan yang bisa kita buat berdasarkan jaring-jaring makanan ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bisa jadi kalau tadi sampai mentoknya burung hantu, yang kedua adalah tumbuhan dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, sedangkan ular dimakan oleh burung elang. Nah, ini juga bisa nih yang kedua. Jadi ada 2 yang baru saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan dimakan kelinci. Tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan oleh
musang ya. Kelinci dimakan oleh musang dan musang dimakan oleh harimau. Ini yang ketiga contohnya. Kemudian yang keempatnya, tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan apa nih ya? Serigala ya. Serigala. Kemudian serigala dimakan oleh harimau. Atau bisa jadi tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan harimau. Itu pun bisa jadi terjadi pada rantai makanan ekosistem sawah. Tapi biasanya di sawah nggak ada harimau ya. Tapi di sini contohnya adalah ada harimau. Tapi emang juga nggak disebutkan jaring-jaring makanan ini berada di sawah, tapi bisa juga di hutan. Karena sumber produsennya di sini adalah tumbuhan. Kalau di sawah identik produsennya adalah padi. Jadi ini jaring-jaring makanan yang bisa jadi di hutan atau bisa jadi di perkebunan. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ada 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan 2 rantai makanan berikut. Nah, di sini ada padi sebagai produsen. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Seperti yang tadi saya sudah utarakan ya. Salah satu contohnya sebenarnya bukan padi kalau yang dicontohkan tadi, melainkan adalah tumbuhan. Nah, di sini padi atau tumbuhan yang tadi kita saksikan selaku produsen dan tikus itu selaku konsumen satu. Ingat prinsipnya adalah setelah produsen itu dinamakan konsumen. Nah, jika ada 2 seperti yang tertera ini, maka konsumennya disebutkan dari konsumen 1, kemudian ular sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen 3. Nah, ini ada konsumennya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kemudian dari burung elang nanti akan menjadi pengurai. Nah, pengurainya itu bisa belatung, cacing, dan lain sebagainya. Kemudian yang bagian bawahnya, wortel ya sebagai produsen dimakan oleh kelinci. Nah, di sini kelincinya sebagai konsumen. Kemudian kelinci dimakan serigala sebagai konsumen 2, serigalanya. Kemudian serigala dimakan oleh harimau. Nah, harimau itu sebagai konsumen 3. Setelah harimau mati, maka dia akan dimakan oleh pengurai. Ini adalah contoh dari rantai makanan yang terdapat pada gambar yang tadi ya, yang di awal. Nah, gambar yang ini ya, yang tadi kita bahas adalah gambar yang bersumber dari sini. Contoh rantai-rantai makanan, karena di rantai makanan tersebut ada 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi jangan sampai salah kamu dalam membuat rantai makanan yang bersumberkan atau berdasarkan jaring-jaring makanan yang ada. Jadi dari jaring-jaring makanan yang kita saksikan, kita lihat, kita bisa mengambil beberapa rantai makanan yang kita bisa buat. Nah, sangat mudah dan sangat gampang sekali. Gimana? Betul nggak jawaban saya? Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 5 yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini dapat menambah ilmu pengetahuan kamu dan wawasan kamu dalam mempelajari pembelajaran 1 tersebut. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.